Yang nanya, amalan doa apa aja sih selain surat Az-Zariyat ayat 58 supaya rezeki kita itu selalu berlimpah ruah dan tidak akan pernah terputus? Kalau aku pribadi, biasanya selepas sholat subuh, aku baca doa ayat 1000 dinar dan mengamalkan surat Al-Waqiah dari ayat awal sampai ayat akhir. Ada juga doa untuk meminta kelancaran rezeki yang biasanya digunakan untuk pelunas hutang dan untuk pelaris rezeki. Doanya adalah sebagai berikut. Allahumma ya azizu ya mugni agnini ginan abadan wa ya azizu ya mu'izu aizani bi izazin izata kudrotika wa ya muyasiro umuri yasirli umura dunia wa dini ya khairoman yurja ya Allah. Itu biasanya dibaca 3 kali selepas sholat hajat, sholat tahajud, dan juga sholat fardu. Ini percaya nggak percaya, aku juga nggak tahu apakah karena amalan doa yang aku lakukan tadi atau memang aku yang orangnya pandai bersyukur ya. Jadi sejak aku mengamalkan doa-doa itu ya, kalau yang doa tadi pelaris rezeki itu aku memang jarang, jujur aja. Makanya juga aku juga nggak hafal doanya. Aku lebih ke Al-Waqiah sama ayat 1000 dinar sama Az-Zariyat ayat 58 tadi. Cuman yang aku rasakan dalam keseharian gitu ya, ketika kita setelah sholat fardu baca doa template yang udah kita tulis, minta rezeki yang seperti apa, kemudian amalan-amalan baik yang kita lakukan sama orang-orang di sekitar, termasuk sedekah dan sholat sunnahnya juga nggak ditinggal, itu alhamdulillah ya, apapun gitu yang aku harapkan, yang aku kayak berandai-andai selama ini ternyata kejadian juga. Semisal nih, kemarin tuh kegiatan podcast tuh padat banget. Aku kan sempat berharap ya, aduh padat banget ini podcast, pengen deh ada waktu istirahat, me time, ngapa-ngapain, bikin tulisan, berkarya ini itu. Ternyata dimudahkan loh, kayak tiba-tiba aja sekarang di bulan puasa udah nggak sepadat kemarin gitu. Yang wah kemarin digeder terus, sekarang tuh enggak gitu, kayak lebih santuy, lebih bebas. Maka aku juga bisa review ke restoran, terus misalnya ya banyaklah kegiatan me time sama teman-teman, bahkan me time buat diri sendiri kayak buat sekadar baca buku atau nonton Netflix kayak gitu guys. Bahkan sering juga tiba-tiba dapat undangan yang itu tadi, yang sifatnya rezekinya yang dinikmati sama diri sendiri ya, kayak makan, review makanan, itu bahkan aku bisa ngajak teman, jadi teman aku juga kecipratan kan rezekinya. Yang kedua, jujur aja sekarang itu ada efisiensi anggaran dari pemerintah, kantor aku juga kan menjadi bagian dari pemerintahan tersebut, dan lumayan ya agak ngos-ngosan sejak efisiensi berlangsung, karena biasanya kita dapat bonus-bonus gitu, ada uang-uang tambahan, ini tuh jadi nggak ada, tapi ternyata tidak menurunkan, intinya tidak secara signifikan merubah kehidupan aku banget gitu. Kayak aku makan, aku masih bisa makan enak, masih bisa pesan-pesan makanan online yang mahal-mahal yang aku pengen, minum minuman jus yang mahal juga masih bisa. Terus kayak aku PT tetap bayar, aku pakai PT mahal loh, personal trainer di tempat gym gitu kan, bisa satu sesinya aja tuh bisa 300 ribu ya. Ini aku ambil paket yang 30 kali, terus tiba-tiba aja temanku yang punya utang, dia bayar utang, dan akhirnya lumayan buat nutupin kos-kos yang ada, meskipun ya ternyata aku nggak sadar juga, jadi kayak aku sempat punya tabungan di Bank Danamon, itu ternyata kita harus nyimpan 5 juta supaya nggak kesedot administrasi per bulan, dan saking aku nggak pernah ngecek, itu tiba-tiba dana aku habis total, padahal sebelumnya aku punya saldo di situ 8 juta, tapi entah itu aku ninggalin tahun kapan, pokoknya intinya udah terkikis habis, dan sampai akhirnya aku harus transfer ke rekening tersebut gitu. Tapi alhamdulillah sih tidak membuat aku miskin. Meski memang kemarin tuh sempat ada temanku yang mau ngajak umroh, cuman aku nolak karena belum ada dananya gitu. Dan juga memang waktunya juga belum pas sih. Bisa aja aku paksain. Cuman kebetulan di lebaran ini ada haul sepupuku yang mau ya haul 100 hari, 100 hari apa setahun gitu, lupa deh. Dari problematika yang aku alami itu, alhamdulillah sih tidak membuat aku yang harus hemat banget buat makan. Bahkan aku makan cuek aja gitu, mau makan apa bebas semau-mauku. Itu alhamdulillah. Artinya apa? Ya Allah masih tetap mencukupkan rezeki-rezeki itu gitu. Jadi rezeki itu tidak dinilai dari kakaknya udah kaya raya. Kayak aku kemarin ngasih tips gitu, tips kaya raya 2025. Ya udahlah, it's just a hook gitu kan, buat mengengage viewers. Terus ada komentar itu yang ngomong udah kaya raya belum? Katanya ini yang ngomong, lah kaya raya di mata manusia sama di mata Tuhan beda guys. Di mata Tuhan kaya raya yang dimaksud adalah ketika punya saudara-saudara yang baik banget sama kita, sekeliling yang sayang sama kita dikasih kesehatan, kita nggak dikasih sakit, misal muka yang biasa jerawat jadi nggak pernah, masih tetap ada makan gratisan yang membuat aku tuh nggak usah keluar duit, terus aku treatment kecantikan di salon, salah,
Di klinik kecantikan juga nggak bayar karena aku udah pernah dulu naro naro sesi lah ya kalau istilah personal trainer PT itu. Jadi aku bisa bebas semauku, tinggal datang aja, nggak usah pakai bayar. Jadi kayak alhamdulillah sih, maksudnya apapun harus disyukuri. Intinya mah berapapun uang yang kamu punya, apapun bentuk rezeki yang Allah kasih, itu disyukuri aja. Karena di mata Tuhan itu rezeki dengan kasta tertinggi itu adalah sebenarnya punya anak-anak atau keluarga yang damai dan sejahtera, anak-anak yang soleh, yang nurut, itu kasta tertinggi. Yang kedua adalah kita dikasih kesehatan dan kita bisa terus istiqomah dalam apa ya menjalankan iman Islam gitu deh. Dan yang ketiga baru itu kasta terendah adalah rezeki harta. Kamu dikasih kekayaan, kamu dikasih kemudahan, kenikmatan hidup itu. Dan ketika ketiga itu kamu dapetin ya alhamdulillah banget. Dan tapi kamu harus effort. Effortnya adalah dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak biasa. Buatlah amalan rahasia yang tidak diketahui orang dan hanya kamu sama Allah aja nih yang tahu. Itu kuncinya.